Shalom. Malam hari ini dari mimbar Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng menyapa jemaat Tuhan yang saat ini sedang bersekutu di rumah karena kita sesuai dengan anjuran pemerintah dengan berkembangnya COVID-19 saat ini kita harus banyak berada di rumah dan mengurangi pertemuan-pertemuan yang ada sehingga ibadah pada malam hari ini harus kita lakukan di rumah kita masing-masing dan tidak mengurangi sukacita kita, dan di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana, kata firman Tuhan. Untuk itu sebagai perenungan firman Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, pada hari ini saya membaca dari Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Dan ayat ini cukup panjang. Nah, saya minta kita bisa membacanya di rumah kita secara keseluruhan. Tapi hari ini saat ini saya akan membaca 2 ayat untuk kita, yaitu pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua yang berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, akibat COVID-19 ini membuat semua orang panik, semua orang gelisah, dan sepertinya tidak ada lagi tempat yang aman untuk kita berlindung. Tetapi firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa. Di tengah-tengah ketakutan kita, di tengah-tengah ketidakpastian, dan juga di mana kenyamanan tempat kita berlindung, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Dahsyat luar biasa. Saat tidak ada jalan, saat kita sedang dalam kepanikan, firman Tuhan ini jawaban dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan ini merupakan pengalaman daripada umat Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Banyak sekali persoalan, masalah yang mereka hadapi di padang gurun tidak gampang. Penderitaan yang mereka alami sangat luar biasa. Tapi satu hal yang sangat luar biasa bahwa Musa percaya dan sangat yakin perlindungan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan dan perjalanan mereka. Sehingga ia berkata bahwa orang yang berlindung dalam lindungan yang maha tinggi. Kata yang maha tinggi ini berbicara tentang Allah yang lebih tinggi, Allah yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sehingga tidak ada yang perlu kita takuti apa yang terjadi saat ini. Karena apa? Allah kita lebih besar, Allah kita maha tinggi, lebih tinggi daripada segala-galanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perenungan bagi kita adalah bagaimana caranya untuk mendapat perlindungan yang daripada Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Ingat bahwa pertolongan yang daripada Tuhan itu tidak datang secara otomatis atau otomatis kita terima. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hal tersebut. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, apa yang harus kita lakukan? Dari ayat pembacaan kita, ayat yang kedua mengatakan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Luar biasa. Untuk mendapat perlindungan yang daripada Tuhan itu adalah kita harus percaya sungguh kepada Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang berkuasa lebih tinggi, berkuasa atas alam semesta ini. Dengan cara bagaimana menyandarkan, menyerahkan seluruh hidup kita, percaya kepada Tuhan, bersandar, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam perlindungan Tuhan. Saat kita menyerahkan percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita sebagai
Berikut melalui ayat pembacaan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengenal nama Allah. Musa sangat mengenal dan nama Allah. Kata mengenal di sini adalah artinya mengenal secara intim. Musa mengenal Allah yang mengutus, yang memilih, yang membawa dia keluar dari perbudakan menuju ke tanah perjanjian tersebut. Oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, dengan cara bagaimanakah kita mengenal Allah kita? Itu dengan kenalilah Allah kita dengan ataupun melalui firman-Nya. Baca firman Tuhan, karena dikatakan nama kita pada firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat semuanya gelap, saat tidak ada harapan dalam kehidupan kita, dalam dunia yang kita alami saat ini, jalani saat ini, firman itu adalah pelita menerangi jalan kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kenapa? Kita kenal Allah kita, Allah yang maha tinggi, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat luar biasa menuntun perjalanan hidup kita. Dan juga dikatakan pada ayat ke-14 adalah sesungguhnya hatinya melekat kepada Allah. Mendapat perlindungan daripada Tuhan itu kita percaya kepada Tuhan. Kita mengenal siapa Allah yang kita percaya dan kita melekat kepada Tuhan. Saat Musa melekat kepada Tuhan, di situ Musa melihat pertolongan daripada Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupannya. Kata melekat di sini menjelaskan kepada kita ada keterikatan kepada Allah. Itulah sebabnya Musa berkata, jiwaku melekat kepadamu dan tangan kananmu menopang aku. Mazmur 63 ayat ke-8. Musa sangat tahu, pengalamannya disampaikan kepada kita, bahwa Allah kita dahsyat, tempat perlindungan yang pasti. Oleh karena itu tidak perlu lagi kita khawatir dan takut, panik dalam kondisi yang kita alami saat ini. Dan yang terakhir sini dikatakan berseru kepada Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, ayat ke-15, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan, dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat tidak ada air untuk diminum, saat tidak ada makanan untuk dimakan, saat tidak ada jalan keluar yang dihadapi oleh umat Israel di padang gurun, Musa datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab. Kata berseru di sini memiliki arti adalah memanggil, berharap ada jawaban. Dalam kondisi seperti ini Musa berseru kepada Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat ke-14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sangat luar biasa hal yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di sini adalah bahwa kita harus berseru kepada Tuhan. Saat kita berseru kepada Tuhan, maka ada jawaban yang harus kita terima. Kondisi yang kita alami saat ini mengingatkan kita harus berseru kepada Tuhan dan merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Allah mendengar seruan kita. Allah mengampuni dosa kita serta memulihkan negeri kita ini. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat orang panik, saat orang gelisah dalam situasi-situasi yang ada ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, datang kepada Tuhan. Yesus adalah jawaban dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah hidup benar di hadapan Tuhan.
Dan jagalah hubungan kita dengan Tuhan. Carilah wajah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat, maka Ia akan menjawab kita. Yesus, jawaban, tempat perlindungan bagi setiap orang yang bersandar kepadanya. Puji